Ini 30 April 2025. Teman-teman, saya ingatkan be careful, jaga money management. Karena ini adalah penutupan monthly untuk bulan April dan besok kita sudah masuk May Day, which is akan ada libur. Sebenarnya itu libur bagi sebagian market, tapi if I'm not mistaken Amerika masih buka sih untuk market tersebut. Dan kembali kita akan bahas DXY/USD. Teman-teman bisa perhatikan seperti apa yang sudah kita duga kemarin, yang sudah saya sampaikan juga. There's no big chances teman-teman, tidak ada perubahan yang signifikan. It's just a sideways momentum. Hajar atas, hajar bawah, hajar atas, hajar bawah. Geraknya signifikan atau enggak? Ya tentu geraknya kalau misalnya kalian ngomongin per pipsnya bisa dikatakan signifikan. Tapi kalau kita ngomongin secara time frame yang lebih besar, ini hal yang biasa. Jadi ada pembentukan base. Sekali lagi selalu saya bilang kenapa bisa terjadi, wajar karena minggu ini full news teman-teman. Personal spending income, core PCE dan kawan-kawannya, termasuk GDP juga, termasuk juga dengan ADP. Lalu besok ISM Manufacturing PMI, ini termasuk juga dengan IGC Job Opening, IGC Initial Jobless Claim dan kawan-kawannya. Lalu unemployment rate, non-farm payrolls dan lain sebagainya. Makanya saya bilang ini menarik dan juga cukup penting untuk kalian perhatikan dan wajar jika marketnya mengalami perlambatan, lagi mengalami sideways. Di sini kita ngomongin previous daily low dan previous daily high. Secara yang kemarin sih belum dimakan semua, tapi kemungkinan besar yang hari ini bakal kemakan. Kalau misalnya kita ngomongin previous daily high-nya ini ada di 3348 dan previous daily low-nya ini ada di 3299 teman-teman sekalian. 3299 nah ini. Sekarang kalau misalnya kalian lihat pergerakan harganya, it's actually really similar. Dia sekarang di 3306, low-nya di 3303, masih bergerak dalam inner liquidity-nya. Jadi pergerakannya tidak ada perubahan sama sekali. If dia makan sampai bawah, maka next stop-nya bakal coba ngerites beberapa level liquidity yang diambil di hari-hari sebelumnya. If not, ya kembali bergerak di sini-sini aja. Dengan range yang sangat amat kecil. Kalau saya ubah jadi garis, berarti range-nya begini teman-teman. Ini kan sekarang dia di sini. Nah, jadi range-nya hanya sekecil ini. Cuman ya sekecil ini gede karena ini 3306 naik sampai paling atas ini di 3350-an. Jadi ya menurut saya tetaplah sekecil-kecilnya XAUUSD tetap jauh lebih besar pada currency apapun yang kalian ketahui. Gitu. Dan ini gambarannya aja biar teman-teman paham dan mengerti bahwa masih dalam momentum sideways di dalam zone daily-nya. Jadi tetap kita bisa manfaatkan untuk buy dan sell bersamaan. Sekarang kita balik ke Wanda kita di H4 kita ngomonginnya naked chart. Secara naked chart memang tidak ada perubahan, teman-teman juga ingat kemarin saya bahas di naked chartnya dia up, drop signifikan, lalu melambat di sini. Kalau misalnya kalian perhatikan dan tarik garis di sini, anggapan ini garisnya ya, set di sini, maka ini sebenarnya ada di angka 3320, 3330. Yang mana kalau seandainya dia berhasil break level tersebut bisa potensial untuk bullish kembali. Cuman menurut saya masih agak susah, butuh dorongan dari news. Jadi ya harapannya adalah news nanti malam, news besok, dan besoknya lagi yang mungkin akan merubah pergerakan dari XAUUSD. Apakah dia akan melanjutkan bullish? Karena seandainya dia berhasil breakout lagi teman-teman, ini dia breakout aja 3375 ke atas, ini bakal dihajar habis 34 ini. All time high bakal dihajar habis karena will be a strong bullish momentum. Sama seperti di sini up, bullish, ketahan lagi bawah, bullish lagi, ketahan lagi, base lambat, berhasil break, bullish lagi. Lanjut terus. Jadi menurut saya just need momentum, hanya butuh momentum saja. Sekarang kita ngomong di H1, tempat kita melaksanakan atau menjalankan trade yang kita jalankan. Ini beberapa saya akan hapus, termasuk 3327, ini kemarin malam berarti. Kok kemarin malam, ini tadi pagi. Gerak tinggi ke atas, makan 3327, terus langsung drop lagi. So ini saya akan hapus. Nah, yang bawahnya juga kita hapus. Yang terbawah di sini saya akan tetap staykan 3302, 3300 ya. Ya ini saya tetap akan staykan. Sekarang teman-teman perhatikan di sini benar-benar banyak tailsnya. So kalau misalnya kita jadi garis, kita akan marking actually several level yang bisa kita percayai dan kita manfaatkan. Pertama, kalian bisa perhatikan ini level highest tingginya, nahan lumayan. Lalu kedua adalah di level ini. Dan yang ketiga adalah below levelnya yang kalau misalnya kalian perhatikan saat ini sebenarnya dia baru banget breakout. Ini saya balikin. Jadi kalau kalian lihat di sini dia up, drop di sini, nahan lama ya kan. Yang akhirnya level tersebut berhasil di breakout. So kita usah pakai catatan harga. Ini ada di 3309.
ini ada di 3320, ini ada di 3329. Saya buletin aja 3329. Nah, ada di 3329. Jadi ini adalah 3 level yang kalau misalnya kita lihat secara garis adalah area-area yang dia bergerak hanya tektokan di sebelah sana aja. Dan angka-angkanya pun hampir mirip, 3329, 3320, 3309. Oke. Now, ini saya akan patok dulu aja. Saya nggak akan ngomong banyak hal, tapi ini saya akan patok dulu aja. Pertama kita akan lihat area buy dulu karena jauh lebih gampang. Area buy terdekat masih sama seperti kemarin 3302, 3300. Teman-teman ingat ini di retest 1, 2, 3 kali retest ya di malam hari 3302, 3300, dan seluruhnya benar-benar good with a bullish momentum. Sehingga saya bisa nyatakan bahwa 3302, 3300 still a good for buy high risk, tapi cukup riskan ya karena sudah di retest 3 kali. Yang kedua adalah di order block below this level 3292. Nih saya bulatin 3292, berarti adalah di 3294 atasnya. Ini adalah zona buy kedua saya, 3292, 3294, yang bisa dimanfaatkan teman-teman untuk entry, position buy, position tadi. Oke. Jadi 2 zona buy ini dan ini, sedangkan untuk medium risknya masih jauh di bawah 3275, 3273, 3268, 3266. Mungkin 3268, 3266 akan saya jadikan lagi sebagai salah satu level untuk high risknya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin, anggap ini dia sebenarnya posisinya di mana sih? Anggap kita take this one sampai paling atas, looking for the comfort. Kalian bisa perhatikan 79 itu ada di 3300, 940, which is that's the actually level yang kita akan perhatikan 3302, 3300 ini ya. 618 ada di 3312.320, which is sudah di breakout, dan breakoutnya juga lumayan signifikan. Dan menurut saya apakah bearishnya akan jauh lebih kuat? Tentu iya teman-teman, bearishnya akan jauh lebih kuat. Kenapa bisa dibilang bearishnya akan jauh lebih kuat? Jawabannya sederhana, karena kalau tadi saya kan bilang kalian kalau tarik di H4 kan bentuknya begini jadinya secara besarnya, dan dia harus break di berapa? 3330-an tadi. Dia harus break this level up strong untuk melanjutkan bullish momentumnya, which is dia harus break di 3329. Jadi kalau misalnya saya bisa ubah 3329, 3327 adalah area saya akan masuk sell high risk. Nah, jadi saya tambahkan di sini sebagai sell high risknya 3329, 3327. Apakah 3320 penting? Apakah 3309 penting? Sebenarnya penting-penting aja, tapi sebagai equilibrium dong, sebagai patokan, karena kan sideways, jadi kita butuh ada titik tengahnya biar kita tahu, oh dia ini lagi sideways di zona yang bawah sini, atau dia lagi sideways yang di zona yang di atas sini kayak gitu. Jadi kita perlu tahu untuk titik equilibriumnya. Cuma untuk sekarang hanya itu dulu saja, 3302, 3300 sebagai area buy high risk, 3294, 3292 sebagai area buy high risk. Selama 302 tidak di breakout di H1 dan 294 ini tidak di breakout di H1. Now sama selnya 3327, 3329 selama 3327 tidak di breakout di H1. Kita akan turunkan time frame-nya, kita ngomongin di M15. Di M15 teman-teman bisa perhatikan ya, memang mengalami drop yang signifikan. Dan kalau misalnya kita ubah ke M5, di M5 baru kita ada ngelihat yang menarik. Inilah kenapa 3320-nya saya marking. Ini 3320, 3322 di sini. Ya, this is the level. Ini kalau saya turunkan bawah gini kan juga bisa sebenarnya. Which is 3320-nya di atas, berarti 3320, 3319 sampai 3318 misalnya di sini. Ini saya akan ganti warna jadi warna merah, artinya area yang bisa dimanfaatkan buat scalping. Ya, the first level that you can do a scalping momentum, atau di atas ini. Sebenarnya ini 3324 sampai 3326, which is sebenarnya dekat aja sama 3327. Jadi bisa di abuse ataupun nggak di abuse pun nggak apa-apa. Tapi menurut saya 3318, 3320 ini akan saya jadikan sell scalping. Buy scalping di mana nggak ada teman-teman. Karena 3307 ke 3302 tuh nggak terlalu jauh. Jadi fokus dengan buy high risk-nya dulu aja. Itu jauh lebih better. Sekarang kalau kalian perhatikan, ini saya turunkan ke M1. Nah, di M1 kan sebenarnya pergerakan lebih detail, dan ini kan dropping ya teman-teman. Kalian kan lihat sendiri juga. This is actually dropping momentum. Ini saya taruh di sini. Kalian perhatikan kenapa 3309-nya tadi di marking yang ketika saya bilang titik equilibrium. Karena simple, kalau misalnya dia berhasil bullish balik, break di sini, maka next stopnya bakal lanjut kencang. Gimana cara dia bisa bullish balik? Dia harus hajar upper trend line-nya. Di harga berapa upper trend line-nya? Di harga 3309. Sama seperti di M5 di sini. Jadi harus ngehajar balik ke atas. Kalau misalnya kalian mau ngeliat dia bisa terbang ke 3318 lagi, ya dia harus closing bullish at least strong di M1, M5, M15 di atas dari 3309. Itu bisa ngerubah momentumnya. Kalau enggak, what's next? Nge-retest, nggak berhasil break,
drop kemana teman-teman? Ke lower trend line-nya. Lower trend line-nya di berapa? 3302, 3300. Selama nggak di breakout di 3302, maka there's actually potential dia bisa rebound kembali. Itulah kenapa reason utama kita entry di 3302 adalah selama dia tidak breakout di H1. Ya, jadi udah jelas. Sehingga 3309 ini tidak akan saya jadikan patokan apapun, tidak akan jadikan area trade, hanya sebagai titik equilibrium aja untuk zona terbawah. Selama dia nggak berhasil break 3309 balik, maka nggak ada kesempatan buat ke 3318, 3320, apalagi ke 3329, 3327. Selebihnya hanya akan gerak untuk sideways momentum di bagian bawah. Yang menurut saya pun juga agak-agak mustahil ya, karena kan nanti akan ada volatility tambahan ketika overlapping session. Jadi menurut saya pergerakannya masih akan signifikan, tapi tetap tidak akan jauh berbeda dari zona sideways yang sudah terbentuk di sini. Ya. So, maybe that's all. Tidak ada zona buy scalping menurut saya. That's actually enough. Teman-teman juga bisa perhatikan per masing-masing area tradingannya. Dan di sini saya sampaikan kepada teman-teman, kita masih menunggu news teman-teman sekalian ya. Jadi kita masih menunggu news ini rilis. Kenapa? Karena ini yang akan ngedorong pergerakan DXY/USD. Jadi teman-teman kalau misalnya trading pagi pagi siang sampai sore, usahakan untuk menambah equity demi persiapan di trading malam hari. Kalau begitu saya cukupkan. Bagi teman-teman grow account, nothing to be worry about ya, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, nanti kalian bisa tonton kembali videonya karena saya pasti akan upload mappingan ini di YouTube saya. Thank you.